Halo, kembali lagi di channel Artificial and Fetch. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uji ANOVA 2 arah atau analisis varians 2 arah dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum masuk pada tahapannya, mungkin masih ada yang belum mengetahui apa itu ANOVA atau apa itu two-way ANOVA. Oke, saya akan menjelaskan poin-poin singkatnya. Yang pertama, pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata sebuah data. Terdapat dua jenis ANOVA, yakni analisis varian satu arah atau one-way ANOVA dan analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Nah, saat ini kita akan berfokus membahas jenis ANOVA yang kedua, yakni two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA digunakan untuk pengujian statistik yang lebih dari 2 sampel. Uji ANOVA 2 arah ini digunakan untuk mengetahui apakah ada interaksi antar dua faktor yang akan diteliti. Selanjutnya, sebelum melakukan uji statistik ANOVA 2 arah, ada berbagai syarat atau asumsi menggunakan analisis yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus mengamati bahwa sampel penelitian yang akan kita analisis berada dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor harus bersifat data kategori. Nah, data kategori yang dimaksud di sini bisa disebut data simbolis. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif. Sifat datanya di sini adalah interval atau rasio. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Kita harus melakukan uji normalitas. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen. Jadi dalam uji komparatif khususnya two-way ANOVA ini, baik dari kelompok antara faktor dengan variabel dependen harus homogen atau mempunyai varian yang sama. Jadi kita harus lakukan uji homogenitas. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus untuk menguji two-way ANOVA ini. Dan di sini saya mengambil data di Badan Pusat Statistik. Di BPS ini banyak sekali data yang bisa kita peroleh. Saya mengambil opsi ketiga ini dan pada bagian peternakan. Teman-teman juga bisa mengambil data di website resmi yang lain. Nah, bisa kita lihat di opsi peternakan ini banyak juga data-data yang bisa kita pilih. Dan saya mengambil yang jumlah perusahaan ayam petelur menurut kegiatan utama. Oke, kita klik. Nah, untuk memudahkan kita belajar, saya tidak mengambil data yang menurut provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi menurut kegiatannya saja. Nah, langsung kita download. Ketika kita memilih icon Excel ini, maka otomatis data yang kita pilih ini akan terinput di Excel, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi datanya masih belum teratur ya. Bisa kita lihat, kita edit secara rapikan. Nah, setelah rapi seperti ini, kita membuat rumus hipotetisnya. Kemungkinan hipotetis H0 atau hipotetis 0 berbunyi tidak terdapat perbedaan jumlah perusahaan yang signifikan setiap tahunnya akibat kegiatan utama ternak ayam yang dilakukan. Dan H1 atau hipotetis alternatifnya berbunyi terdapat perbedaan jumlah perusahaan yang signifikan setiap tahunnya akibat kegiatan utama ternak ayam yang dilakukan. Oke, selanjutnya jenis uji hipotetis yang kita lakukan yakni two-way ANOVA atau ANOVA 2 arah. Dan taraf kepercayaannya confidence level 95% atau 0,95 dan nilai signifikansinya 5% atau 0,05. Selanjutnya kita buka SPSS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang software ini. Ketika kita membukanya terdapat dua halaman, yakni atau dua layar yang saya maksudkan. Ini ada output dan untitled. Untitled ini digunakan untuk input data dan mengolah data. Dan untuk hasil olahannya akan keluar di output. Di sini ya teman-teman. Nah, di layar untitled juga memiliki dua halaman, yakni data view dan juga variable view.
Apa bedanya? Data view gunanya untuk menginput data atau memasukkan data, sedangkan di variable view ini kita bisa membuat variabel baru atau bisa dibilang ini adalah titik utamanya. Karena sebelum kita menginput data, kita harus membuat variabel terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengisi datanya. Di bagian name sini kita ketik variabelnya, kegiatan utama ternak ayam, dan tidak boleh ditulis dengan menggunakan spasi, jadi harus disambung ya teman-teman. Setelah itu akan terisi otomatis seperti ini. Dan tipe variabelnya kita pilih numerik ya, karena akan kita simbolkan dengan angka. Tapi ketika variabelnya tetap berisi tulisan, maka variabel tipenya kita ganti menjadi string. Oke, selanjutnya pada desimal kita hapus menjadi 0. Dan pada kolom label kita isi kembali nama variabelnya, tapi dengan menggunakan spasi. Kegiatan utama ternak ayam. Oke, selanjutnya pada bagian values kita akan membuat faktor yang bersifat data kategori seperti pada syaratnya. Untuk mempermudahkan kita akan ubah tampilannya jadi seperti ini. Kita akan buat berupa simbol dari kegiatan utama. Kegiatan yang pertama saya simbolkan 1, kegiatan pembibitan pure line ini. Begitu juga seterusnya 2 menjadi simbol pembibitan grand parent stock. Begitupun ketiga dan keempat. Setelah selesai, kita perbesar dan kita akan ganti pada bagian measure. Kita ganti menjadi nominal. Nah, selanjutnya variabel yang kedua kita tulis tahun. Oke, dan pada desimalnya kita hapus terlebih dahulu menjadi 0. Dan labelnya kita tulis kembali. Dan pada values kita buat seperti tadi, simbol 1 tahun 2018 dan seterusnya. Setelah itu pada measure-nya kita ganti juga menjadi nominal. Selanjutnya variabel yang ketiga, yakni jumlah perusahaan ayam petelur. Oke, saya skip tadi. Dan di labelnya kita tulis kembali jumlah perusahaan ayam petelur, tetapi dengan menggunakan spasi, sama ya seperti yang di atas. Oke, selanjutnya karena ini adalah variabel dependennya, jadi kita ganti scale ya. Oke, kita pindah di data view dan kita akan mulai mengisi 4 kegiatan di 3 tahun yang berbeda akan kita satukan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga sampai pada tahun 2020. Nah, setelah terisi tahun 2018 simbol 1 sampai kegiatan 4, tahun 2019 simbol 2 sampai kegiatan 4. Begitu juga dengan tahun 2020. Kita beri simbol 3 tadi. Oke, jumlah perusahaannya kita ambil di data. Jumlah perusahaan ayam petelur pada tahun 2018 kita copy, kemudian di paste di data view. Begitu juga dengan jumlah perusahaan pada tahun 2019 dan juga 2020 kita lakukan hal yang sama. Pada baris yang terakhir, jumlah keseluruhan perusahaan pada tahun-tahun sekiannya saya tidak ambil karena kita di sini melihat menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kegiatan utama 1 dan kegiatan utama 2 di setiap tahunnya. Dan tentunya tergantung dengan tujuan pengujian yang akan kita lakukan ya. Oke, langsung saya tidak berlama-lama, kita lanjut di tahapan selanjutnya. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah sesuai dan kita kembalikan lagi. Sekarang kita akan lakukan uji normalitas. Klik analyze, pilih bagian deskriptif statistik dan explore. Selanjutnya, jumlah perusahaan kita masukkan di kolom dependent list, kegiatan utama dan tahun di factor list, karena itu merupakan variabel independennya. Pada box display aktifkan pilihan plots, kemudian aktifkan opsi plots pada bagian kanan, dan di box plot aktifkan pilihan none. Di deskriptif, nonaktifkan storm and lead, dan aktifkan normality plots with test, karena kita akan lakukan uji normalitas. Oke saja.
Dan di output nanti akan muncul hasil uji normalitas yang kita lakukan. Oke, sudah muncul dan kita cari tabel uji normalitasnya. Ini dia test of normality. Perlu diketahui, bila jumlah sampel yang akan diuji lebih besar dari 50 sampel, maka jenis uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebaliknya, bila jumlah sampel yang akan diuji kurang dari 50 sampel, maka jenis uji yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Dalam contoh kasus ini, karena jumlah sampel yang kita uji lebih sedikit dari 50 sampel, maka kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Dan untuk kriteria pengujiannya, yakni dengan melihat nilai signifikannya. Bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal. Sebaliknya, bila nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka data dinilai tidak berdistribusi normal. Berdasarkan kriteria pengujian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai signifikan keseluruhan data ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena data berdistribusi normal, maka syarat keempat untuk dilakukan uji two-way ANOVA sudah terpenuhi, guys. Oke, kita kembali ke SPSS, dan pada menu bar, klik Analyze, pilih General Linear Model, lalu univariate. Kegiatan utama dan tahun kita pindahkan ke box fix factor, dan jumlah kita pindahkan ke dependent variable, jumlah perusahaannya. Lalu klik button model, lalu pilih opsi kedua, yang tengah, lalu kita pindahkan kegiatan utama ke model dan juga tahun ke model, karena kedua variabel inilah yang bertindak sebagai faktor. Oke, selanjutnya klik button post hoc, dan masukkan kegiatan utama ternak ayam ke post hoc test for. Lalu kita pilih jenis uji lanjut yang akan kita lakukan, misalnya 2K, saya memilih continue, kemudian klik button option, dan kita akan lakukan uji homogenitas bercentang pada deskriptif statistik dan homogeneity test. Nah, di sini signifikan levelnya 0,05 sudah betul, kita continue dan oke. Ini dia hasilnya sudah keluar di output. Kita akan lihat tampilan uji ANOVA-nya. Namun sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu uji homogenitasnya. Ini merupakan tabel yang menunjukkan uji homogenitas. Kita lihat di sini nilai signifikannya. Apabila lebih dari 0,05 maka dinyatakan homogen. Atau dapat kita katakan lolos uji homogenitas. Apabila kurang dari 0,05 maka dinyatakan tidak lolos uji homogenitas. Karena di sini nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka dinyatakan lulus uji homogenitas. Kita lanjut pada uji ANOVA two-way. Ini dia merupakan test of between subject effect. Ini adalah tabel uji two-way ANOVA atau analisis varians dua arah. Oke. Pada tabel uji ANOVA di sini terlihat ada beberapa variabel yang mengaruhi keragaman data. Tapi di sini kita akan berfokus pada variabel kegiatan utama ternak ayam. Nah, dan kriteria pengujiannya adalah bila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima atau dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Sebaliknya, bila nilai signifikan kurang dari 0,5 maka H0 ditolak atau dapat dikatakan ada perbedaan secara signifikan antar perlakuan. Dan di sini terlihat bahwa nilai signifikan pada kegiatan utama ternak ayam lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga dapat dikatakan H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan. Oke, karena uji ANOVA menyatakan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan secara signifikan, maka kita perlu lakukan uji lanjut untuk mengetahui secara lebih spesifik apakah perlakuan yang satu memberikan hasil yang berbeda secara signifikan dari perlakuan yang lainnya. Jenis uji lanjut atau post hoc yang kita gunakan adalah uji 2K pada tahap kepercayaan 95%. Nah, sama seperti uji ANOVA, kriteria pengujiannya adalah melihat angka signifikannya.
Bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, begitu juga sebaliknya. Saya rasa kita sudah mengerti. Atau kita juga bisa melihat dengan cara lain yang saya rasa ini adalah cara yang lebih mudah, yakni dengan melihat nilai mean difference-nya, yakni jika terdapat tanda bintang di sebelah kanan angkanya, maka dinyatakan kedua perlakuan tersebut berbeda secara signifikan pada taraf uji 95%. Berbeda dengan pembibitan pure line dengan pembibitan grandparent stock, dapat kita nyatakan bahwa kedua perlakuan tersebut memberikan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Hal itu bisa kita lihat karena tidak adanya tanda bintang pada sebelah kanan angkanya. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe yang pastinya agar kita tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang menarik dan pastinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.